Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Mbak hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik aja ya. Mungkin sedikit kacau lah. Oke, sedikit kacau ya Mbak ya. Iya. Gimana puasanya hari-hari akhir nih Mbak? Ya alhamdulillah sih. Tapi hari ini saya nggak puasa. Oh, lagi halangan ya? Iya. Tidak Oke. perlu. Mbaknya boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Citra Anastasia atau mungkin bisa dipanggil Rara. Oke. Mbaknya sedang menempuh pendidikan apa nih sekarang? Saya kuliah S1 Seni Rupa Di mana Mbak? di UM. Oke, baik. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dika Revalina Novara. Saya biasa dipanggil Mbak Dika. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling. Sebelumnya Mbak Citra tadi menyebutkan bahwa Mbak Citra sastra UM ya. Jurusan berapa? Semester berapa nih Mbak? Semester 2. Oke, semester 2. Berarti baru ya Mbak ya? Iya. Gimana perasaannya Mbak Citra setelah sudah 2 semester nih, udah bentar lagi udah mau 3 semester. Ya lumayan sih Kak, kayak sebenarnya seru kalau untuk pertemanannya, tapi untuk culture shocknya saya masih kaget aja sih. Oke, masih culture shocknya masih Iya. berat ya. Iya. Apa yang Mbak Citra rasakan? Ya dari yang dulu SMA tuh tugasnya mungkin cuma itu aja Kak ya. Waktu di kuliah ini kayak kita kekejar deadline setiap hari gitu Kak. Apalagi itu kayak satu dosen itu ngasihnya 2 tugas gitu kadang. Oke. Apalagi kan kalau sastra ini banyak biaya juga, kayak beli krayon, beli pensil warna seperti itu Kak. Oke, berarti tugasnya sangat banyak. Kira-kira ada nggak sih tugasnya Mbak Citra yang kayak misalkan dikasihnya hari ini terus deadline-nya nanti malam gitu? Ada sih, tapi untungnya bukan gambar, mungkin cuma teorinya aja. Oke. Berarti Mbak Citra udah bisa merasakan hangatnya pertemanan di kampus ya? Iya. Oke. Sebelumnya Mbak Citra sudah pernah mengikuti sesi konseling individu atau belum? Belum. Oke, berarti ini pertama kali ya. Iya. Oke, di sesi konseling kali ini, di mana sesi konseling itu mempunyai asas kerahasiaan, di mana Mbak Citra boleh menceritakan semua yang ingin Mbak Citra rasakan, yang Mbak Citra ingin ceritakan, boleh sekali Mbak Citra ceritakan di dalam forum kita ini. Nah, Mbak Citra jangan takut untuk bercerita, karena di sini saya menjaga asas kerahasiaan, yang dimana nanti Mbak Citra itu ketika cerita dengan saya tidak akan menyebarluaskan ataupun di luar jangkauan kita kali ini gitu. Nah, sebelumnya di sini saya mempunyai sesi waktu gitu selama 30 menit ke depan dari mulai awal tadi ya Mbak Citra. Oke, kira-kira bagaimana nih perasaannya Mbak Citra hari ini? Kalau untuk hari ini sedikit capek ya Kak, ini tadi aja habis dikejar deadline. Oke, sekarang kan pekan-pekan UTS nih Mbak. Iya. Gimana perasaannya udah masuk semester 2 udah UTS? Kacau. Apalagi kan lagi puasa. Apa banyak banget tugasnya nih Mbak? Iya, kalau UTS ini hampir bisa dibilang banyak banget, dan deadline-nya tuh cuma seminggu, ada gitu cuma 2 hari, itu yang bikin agak pusing. Belum lagi kayak teman-teman kadang kan ngajak bukber, kayak teman SMA, SD, SMP gitu kan ngajak bukber gitu ya, terus kayak saya mau nolak itu nggak enak gitu loh Kak. Jadi ya kadang pulangnya juga agak malam, soalnya juga habis bercengkrama dengan teman lama kan pasti banyak ceritanya gitu kan Kak. Jadi ya kayak pulang-pulang itu udah malam banget, saya udah capek, ada tidur, akhirnya ya udah tugasnya terlupakan. Oke, biasanya tugasnya itu tugas kelompok atau tugas individu nih Mbak? Kalau untuk UTS ini masih tugas individu sih. Oke. Udah selesai semua atau masih ada lagi? Masih ada beberapa yang belum, soalnya juga ada yang disuruh revisi sama dosennya. Oh gitu ya, enak. Iya. Berarti bisa revisi UTS gitu ya? Bukan, maksudnya Tugas. ya tugasnya belum, kayak masih kurang sempurna gitu loh Kak, makanya suruh revisi, karena kalau nggak revisi nanti nilainya jelek. Oke, berarti ini ya dosennya masih bisa mengasih
space untuk membenarkan, memperbaikan gitu ya. Iya, karena kalau di sastra emang gitu Kak, kalau dosennya kayak ini nggak sesuai dengan kriteria saya, ulangi seperti itu sampai benar-benar sesuai dengan itu dosennya. Agak berat ya Mbak ya. Iya. Padahal baru semester 2 gitu, tapi Iya. kayak seneng ya kan. Iya, Mbak Citra asli orang mana? orang Malang. Oke, berarti akamsi ya. Iya, akamsi. Makanya banyak yang mengajak untuk bukber gitu ya. Iya. Oke, sebelumnya boleh Mbak Citra ceritakan nih gimana masalah yang sedang Mbak Citra alami. Silakan Mbak Citra ceritakan. Ya itu tadi masalah saya kayak apa namanya, saya masih belum bisa memanajemen waktu dengan baik gitu loh Kak, kayak mungkin bisa dibilang saya terlalu santai gitu, jadi kayak kalau diajak gini gas aja gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kayak hasil saya aja belum sesempurna itu gitu loh Kak, tapi kok saya mau aja, tapi kadang itu mau nolak juga nggak enak, soalnya saya sendiri juga masih kayak perlu refreshing, kayak kan bener-bener apalagi kalau udah art block itu kan kayak kita harus punya referensi untuk supaya otak kita encer lagi gitu kan. Jadi kayak saya merasa saya tuh terlalu banyak jalan-jalan, main-main sama temen, akhirnya kayak tugas saya tuh mepet dan ya itu suruh revisi berulang-ulang kali. Oke, sebelumnya saya minta izin untuk mencatat ya Mbak ya. Oke, tadi kan Mbak Citra mengatakan bahwa Mbak Citra itu kayak yang tugas itu direvisi, terus Mbak Citra itu lebih sering ke luar gitu ya, dibanding ya nggak sebanding dengan tugasnya Mbak Citra yang banyak gitu. Nah, boleh Mbak Citra ceritakan seperti apa sih yang Mbak Citra alami? Kan Mbak Citra tadi mengatakan bahwa Mbak Citra itu kayak sering diajakin keluar, tapi tugasnya itu tidak dikerjakan. Boleh Mbak Citra ceritakan lebih lanjut? Ya, jadi kayak misalnya nih saya dapat tugas buat gambar 3 dimensi. Nah, kadang tuh saya tuh ini ngajak temen keluar, cari pensil warna yuk, atau jadi krayon yuk gitu kan, soalnya emang perlu kan kayak gitu, apalagi kalau nggak lengkap itu warnanya tuh kayak kurang sempurna gitu kan Kak. Jadi ya udah, saya pertama ngajak teman buat beli itu tadi, tapi kok malah kadang nyasar ke mall, jalan-jalan, makan gitu kan, apalagi kalau nggak puasa. Terus kalau puasa ini mesti kayak habis jalan-jalan tuh kita ngabuburit sampai ada buka bareng, kadang sampai nggak terawih Kak. Jadi kayak pulang-pulang udah malam, udah capek, ya udah jadinya tidur, kadang aja nggak sempet jadi, nggak jadi beli itu tadi peralatannya. Oke, kan Mbak Citra tuh kayak sangat sangat sibuk nih istilahnya sama temennya gitu kan, sampai tugasnya itu kira-kira apakah setiap hari atau bagaimana Mbak? Kalau setiap hari enggak sih Kak, mungkin kebanyakan kalau baru dapat tugas terus kayak tugasnya ini suruh beli peralatan baru, kayak suruh misalnya kalau minggu ini kan udah habis pensil warna, jadi minggu depannya ini kan ganti krayon. Nah mungkin waktu awal kasih tugas itu tuh saya keluarnya, terus kadang kalau udah jenuh, udah benar-benar capek itu mungkin bisa seminggu 2 atau 4 kali. Oke, 2-4 kali ya. Coba Mbak Citra ceritakan lagi nih, bagaimana ketika Mbak Citra apa yang Mbak Citra rasakan ketika Mbak Citra itu di posisi Mbak Citra yang tadi. Apakah Mbak Citra kayak, kan itu udah deket mepet deadline gitu kan, terus Mbak Citra tuh kayak ya udah gitu aja, atau gimana? Kalau mepet deadline ya saya otomatis kayak ini, apa ya, bahasa Jawanya tuh goboh, terburu-buru gitu kan. Jadi kadang itu gambarnya masih detailnya kurang atau apanya kurang gitu, ada kayak kena revisi, itu kayak kecewa banget, capek. Ya itu biasanya kalau keluar itu dengan teman kampusnya atau beda lagi nih Mbak? Sama teman saya, teman kampus, cuman dia beda prodi sama saya. Oke. Kira-kira Mbak Citra sama temennya Mbak Citra tadi, Mbak Citra itu ngasih tahu nggak sih kalau Mbak Citra tuh
ada tugas gitu. Iya, saya sama dia sama-sama punya tugas, tapi kita kayak nanti dulu deh, capek, iya deh gitu, kayak sama-sama iya deh gitu. Oke, coba ceritakan lebih lanjut gimana sih ketika Mbak Citra itu kayak misalkan tadi yang Mbak Citra bicarakan bahwa kayak sama-sama ada tugas tapi kayak membiarkan saja nanti aja gitu. Coba Mbak Citra ceritakan lebih lanjut. Jadi misalnya contohnya kemarin nih kak, saya tuh habis bukber kan sama teman saya ini, terus kayak saya tuh gini kan kayak iya begini UTS tugasku masih belum loh, terus dia bilang kayak ya sama ngono. Tapi aku jenuh, aku udah capek, aku udah buntu takku gitu kan saya kak. Terus yang dianya bilang kayak ya sama ngono, andi sih wes saya refreshing gitu, karena kita jalan-jalan ternyata udah jam 9. Oke, kan Mbak Citra ini sudah pasti kan Mbak Citra itu tahu yang mana deadline, waktu yang dekat dan tugas-tugas yang banyak itu kan biasanya kan perlu waktu yang lama kan, tidak sebentar. Kira-kira ada nggak sih yang Mbak Citra, tugas yang Mbak Citra itu sampai detik ini tuh kayak Mbak Citra itu jarang untuk kayak gimana ya, kayak Mbak Citra itu bingung sama tugasnya tapi kayak Mbak Citra itu yang ngebiarin aja? Untuk saat ini masih nggak ada sih, soalnya kayak kalau ada waktu luang tuh saya kerjakan, walaupun jenuh itu masih saya paksakan, kecuali kalau memang benar-benar jenuh. Apa sih kira-kira yang membuat Mbak Citra jenuh? Ini kan soalnya kita disuruh gambar, jadi kita kayak harus menyesuaikan warna dengan contoh, apalagi sekarang ini kan tugas saya tuh ini menggambar 3 dimensi. Jadi kita kemarin itu memfoto buah nyata itu, terus kita kayak dari foto nyata itu tadi kita jadikan gambar 3 dimensi yang harus persis, yang harus persis tapi persis gitu loh, paham nggak ya, kayak gitu. Jadi kayak yang waktu pemilihan warnanya tuh yang saya sampai jenuh, kayak udah bener-bener buntu, nggak tahu harus gimana gitu. Apa ada hal lain yang membuat Mbak Citra yang bikin jenuh banget dibandingkan pemilihan yang seperti Mbak Citra tadi bilang, pemilihan warna, terus di tugas kayak membuat satu tugas itu? Untuk yang membuat saya jenuh itu kadang tugas yang terlalu banyak itu kayak langsung di mindset saya kayak ya ampun banyak banget emang gitu ya. Padahal tuh kadang cuma 3 itu tapi kayak udah serasa berat banget gitu. Berarti Mbak Citra ini kayak merasakan Mbak Citra itu lebih takut kayak misalkan ada tugas di Mbak Citra kepikiran dulu belum, walaupun Mbak Citra belum mengerjakan. Oke, kenapa Mbak Citra berpikiran seperti itu? Ya mungkin bawaan dari SMA, soalnya SMA tuh kalau dari SMA saya ya kak, tugasnya itu nggak dibawa pulang. Jadi kita dapat tugas dari sekolah langsung selesai saat itu juga. Jadi kayak ya udah kita di rumah nggak ngerjain apa-apa, mungkin cuman kita belajar ulang lagi tapi udah nggak ada tugas, jadi kayak ya udah nyantai gitu. Soalnya kalau di sini kan tugasnya dibawa pulang, jadi tuh bener-bener kaget gitu saya. Oke, terus apakah di teman-teman sastranya Mbak Citra itu, di teman kampusnya, di teman di dalam kelasnya gitu, apa nggak ada biasanya kayak mengajak ayo nih kita ngerjakan tugas gitu? Ada sih, cuman ini jauh kan, mereka ngekos sama saya di rumah, jadi kalau mereka ngajak itu jaraknya itu jauh gitu. Terus saya juga agak malas kan kak, kayak ya ampun jauh banget ke sana gitu, jadi kayak enggak deh aku di rumah aja gitu. Oke, biasanya tugas apa nih Mbak yang selain tugas menggambar itu, apa ada tugas teori yang membuat Mbak Citra itu kepikiran tugasnya banyak, susah gitu? Kalau teori itu enggak ya kak, soalnya teori itu agak biasa. Yang sulit tuh yang suruh buat nirmana atau mungkin nirmana 3 dimensi itu kak, yang bener-bener kepikiran, soalnya kan harus cari bahan, harus gini gitu. Oke, tadi di awal kan Mbak Citra kasih tahu bahwa kayak akhir-akhir ini tuh kayak banyak temennya yang ngajak keluar gitu kan. Nah,
sebelumnya kan ini kan bukan bulan puasa sebelum tuh kira-kira hal lain yang selain Mbak Citra ceritakan tadi, kira-kira ada nggak sih hal lain yang kayak misalkan Mbak Citra tuh emang benar-benar selalu diajak untuk keluar sama temennya, tapi kayak Mbak Citra itu walaupun ada tugas tapi Mbak Citra itu lebih memilih keluar aja gitu. Ada beberapa kali tapi nggak sering. Oke, boleh diceritakan ya Mbak? Kalau dulu sebelum puasa itu mungkin saya yang ngajak, ya itu tadi jenuh. Tapi kalau dulu tuh paling seminggu cuma 2 kali gitu, itu paling maksimal. Soalnya ya saya keluarnya juga antara cari bahan buat gimana sama saya sendiri yang jenuh gitu. Tapi kadang pulang kampus gitu saya mampir bentar kemana gitu. Itu sih, kalau diajak gitu jarang tuh. Oke, kalau akhir-akhir ini Ya itu diajak bukber itu yang sering. ya berarti Mbak Citra ini yang sedang mengalami yang namanya kayak Mbak Citra itu diajak temennya tapi Mbak Citra ada tugas, jadi kayak Mbak Citra itu belum bisa memanajemen waktu antara tugas dan keluar sama temennya gitu ya. Iya. Kira-kira Mbak Citra apa pernah menolak ketika diajak sama temennya? Pernah. Bagaimana Mbak Citra menolaknya biasanya? Yang ini tuh bukan bukber bareng, maksudnya kayak ini cuma bukber satu circle gitu kak, terus kayak diajak gitu, terus saya nolak soalnya waktu itu udah apa namanya, udah ini sih, waktu itu saya mungkin lagi rajin-rajinnya buat Mengerjakan di tugas. rumah gitu kan ya, jaga tugas di rumah gitu. Jadi saya kayak memutuskan tuh di rumah, buat ya di rumah juga bisa bantu orang tua gitu kan. Jadi saya kayak nggak dulu deh, next time aja, kita juga udah sering nongkrong bareng kan kayak gitu. Oke. Sebelumnya di sini kan Mbak Citra tadi sudah menceritakan ya. Nah, di sini saya mungkin bisa mewujudkan harapan atau tujuan yang mungkin nanti Mbak Citra inginkan gitu. Saya memiliki beberapa cara nih, kira-kira untuk Mbak Citra lakukan apa Mbak Citra mau menggunakan teknik yang saya miliki. Boleh. Oke, jadi di sini kan Mbak Citra itu tadi mengatakan bahwa temannya Mbak Citra itu mengajak untuk keluar gitu, nongkrong gitu, buka puasa bersama gitu. Nah, tapi Mbak Citra itu banyak tugas gitu. Nah, kira-kira Mbak Citra itu bersedia atau tidak untuk menolak ajakan temennya? Bisa dia sih mungkin kalau saya lagi gak jenuh. Oke, mungkin sekarang kita bisa memulai tekniknya ya Mbak Citra. Seperti ini, misalkan saya sebagai temannya Mbak Citra mengajak Mbak Citra, tapi Mbak Citra tolak ajakan saya gitu. Tapi nanti ini kalau bisa Mbak Citra terapkan kepada temannya Mbak Citra. Kalau misalkan Mbak Citra lagi banyak tugas, deadline, walaupun Mbak Citra jenuh, tapi kan tugas itu lebih penting ya biasanya ya. Jadi Mbak Citra coba terapkan aja nih nanti ke temannya. Kalau misalkan besok temennya ngajak bukber gitu, tapi Mbak Citra tuh ada deadline UTS yang harus banget dikerjakan sampai deadline-nya nanti malam gitu. Jadi Mbak Citra harus menolak ajakan temennya. Nah, Mbak Citra bisa menolak seperti ini. Misalkan Citra, ayo kita nongkrong, tapi Mbak Citra menjawab, maaf, aku tidak bisa karena tugasku banyak dan aku dikejar sama deadline UTS yang nanti malam harus dikumpulkan. Seperti itu ya Mbak Citra. Oke, bisa kita coba Mbak? Bisa. Oke, Mbak Citra, kan kita udah lama nih belum pernah bukber. Nah, kira-kira nanti malam kamu bisa nggak ya? Maaf ya kalau untuk hari ini nggak bisa, soalnya aku masih ada tugas yang harus aku selesaikan dulu. Mungkin next time kita bisa bukber bareng. Kira-kira kapan nih? Kapan ya?
kayaknya aku bisa free seminggu depan deh, soalnya aku minggu ini masih UTS. Oke. Kalau besok gimana? Besok kayaknya nggak bisa deh, maaf ya. Oke. Nah, dari yang sudah Mbak Citra lakukan, yang saya beri contoh kepada Mbak Citra, itu Mbak Citra bisa jadikan acuan untuk melakukan penolakan kepada temannya Mbak Citra, seperti itu Mbak Citra. Jadi Mbak Citra jangan takut nih, coba aja. Kayak misalkan kalau ada temennya Mbak Citra yang ingin Mbak Citra tolak ajakannya karena tugasnya lebih penting gitu kan ya. Oke, boleh Mbak Citra, apakah Mbak Citra siap untuk menggunakan teknik yang kedua untuk penolakan lagi gitu? Boleh. Oke, tadi kan Mbak Citra juga sudah di teknik sebelumnya itu Mbak Citra mengatakan bahwa mungkin besok saja. Itu sudah menjadi bisa nih buat temennya kayak mengerti dengan keadaan Mbak Citra. Nah, seperti kayak misalkan saya mengajak Mbak Citra untuk mengerjakan tugas bareng, tapi itu malam banget gitu. Nah, sedangkan deadline-nya itu nanti malam jam 10, tapi temennya itu ngajak nanti aja Cit, ngerjainnya jam 11 aja biar ngumpulinnya bareng-bareng. Nah, Mbak Citra coba menolak dengan ajakan dengan kata-kata seperti ini. Maaf, aku nggak bisa karena aku mau mengerjakan tugas ini tepat waktu. Kalau misalkan saya ajak Mbak Citra seperti ini, Mbak Citra, ayo kita nanti malam nongkrong, tapi kamu nggak usah mengerjakan tugasmu ya. Wah, nggak bisa, maaf ya, soalnya aku mau ngerjakan tugasku tepat waktu. Aku nggak mau kalau nanti nilai akhirku jelek. Oke, coba sekali lagi saya mengatakan bahwa Mbak Citra, ayo kita besok nonton ogoh-ogoh, dan tugasmu nanti saja dikerjakannya bareng sama aku gitu. Wah, lihat ogoh-ogoh ya. Tapi maaf nih, aku masih masih punya tugas yang harus aku kerjakan. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya juga aku maunya ngerjakan tugas tepat waktu supaya nilaiku nggak merah. Oke, bagus banget nih Mbak Citra sudah bisa menerapkan apa yang saya beri contohkan kepada Mbak Citra. Mungkin nanti Mbak Citra bisa terapkan kepada temennya Mbak Citra ketika Mbak Citra itu sedang mengalami yang namanya bingung nih, apakah aku harus menolak ataupun aku harus mengerjakan tugas gitu ya. Oke, gimana nih perasaannya Mbak Citra ketika saya memberikan contoh penolakan kepada temannya, ketika Mbak Citra itu harusnya mengerjakan tugas yang deadline-nya dekat, namun Mbak Citra pengen keluar juga? Mungkin bisa terima, maksudnya kayak soalnya kan itu juga penting buat saya gitu. Kan penting buat Mbak Citra nih. Apakah nanti bisa Mbak Citra terapkan? Bisa. Oke, baik. Karena waktunya sebentar lagi kan sudah habis. Nah, tadi Mbak Citra sudah menceritakan, terus sudah saya beri contoh untuk bagaimana Mbak Citra mungkin mau menolak ataupun seperti apa, itu kembali lagi dengan Mbak Citra. Di sini saya hanya menjadi tempat mendengar ceritanya Mbak Citra saja. Jadi Mbak Citra gak usah takut nih, gak usah ragu kalau Mbak Citra itu nanti misalkan sama temennya Mbak Citra sebenarnya udah capek nih, pengennya mengerjakan tugas, pengen di rumah aja, mungkin Mbak Citra bisa menggunakan itu ya gitu. Namun saya bukan bukan untuk menjadi tempat keputusannya Mbak Citra. Di sini Mbak Citra mempunyai keputusan sendiri
Mbak Citra bebas mau bersuara seperti apa. Ketika Mbak Citra memang ingin mengatakan seperti itu, silakan saja. Dan mungkin Mbak Citra kalau memang lagi jenuh, mungkin Mbak Citra bisa keluar seperti itu. Jadi jangan sampai Mbak Citra ini stres sendiri ya. Iya. Kalau misalkan Mbak Citra stres, Mbak Citra bisa cerita kepada saya. Mungkin Mbak Citra pengen cerita nih kayak temennya di kampus seperti apa, itu bisa banget ya cerita gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau menyimpulkan dulu apa yang udah Mbak Citra ceritakan tadi ya. Nah, sebelumnya di sini Mbak Citra kan sudah sedang menempuh semester 2 di dalam perkuliahan sastra. Ya. Nah, namun Mbak Citra akhir-akhir ini itu merasa sering keluar tapi tugasnya itu terbengkalai gitu. Dan Mbak Citra itu bingung atas mengatasinya tuh seperti apa sih, kayak bingung harusnya aku tuh ngapain gitu ya. Apakah aku harus menolak atau aku harus keluar sama temannya. Namun di sisi lain Mbak Citra itu jenuh gitu. Nah, jadi Mbak Citra tadi juga sudah saya berikan seperti apa contohnya gitu kan ya. Mungkin Mbak Citra nanti bisa, kalau Mbak Citra memang pengen keluar ataupun pengen mengerjakan tugas, tadi kan seperti moodnya Mbak Citra lagi pengen banget ngerjain tugas gitu ya. Iya. Jadi Mbak Citra itu bisa menolak ajakan temennya gitu ya. Dan Mbak Citra juga tadi mengatakan bahwa kan temennya itu jauh nih tempat tinggalnya, sedangkan Mbak Citra kan akamsi, jadinya yang sedikit jauh dari kampus, sedangkan teman-temannya itu di sekitaran kampus gitu ya. Nah, nanti itu Mbak Citra biasanya Mbak Citra itu menolak ajakan temannya karena jauh gitu ya. Oke, di sini izinkan saya mengasih tugas untuk Mbak Citra ya. Nah, di sini nanti Mbak Citra bisa mencatat nih ketika Mbak Citra itu diajak keluar sama temennya, tapi Mbak Citra itu tuliskan pengalaman Mbak Citra dan tantangannya Mbak Citra. Tantangan dalam bentuk yang kamu rasakan. Misalkan ketika kamu diajak temanmu untuk keluar, tapi kamu itu ada tantangan lain gitu. Nanti Mbak Citra bisa tuliskan di situ. Tapi kalau misalkan Mbak Citra tolak ajakannya, Mbak Citra bisa tuliskan saya diajak ini dan saya menolak ajakan ini, seperti itu. Bagaimana Mbak Citra? Bisa. Oke, sebelumnya boleh Mbak Citra bagaimana perasaannya Mbak Citra setelah Mbak Citra bercerita dengan saya? Agak sedikit plong ya, kayak kayaknya beban saya kayak sedikit berkurang gitu. Seperti apa tuh maksudnya Mbak Citra? Jadi kayak yang tadinya saya tuh bingung mau harus bagaimana dengan tugas-tugas saya yang menumpuk dan dengan teman-teman saya yang ngajak terus. Sekarang saya jadi ada sedikit cara untuk bisa menata semuanya. Oke, baik. Citra semoga bisa bisa mengambil keputusan dengan baik untuk kedepannya. Dan di sini tadi saya bilang bahwa saya di sini bukan untuk tempat pengambilan keputusan untuk Mbak Citra. Nah, di sini Mbak Citra berhak untuk menentukan apa yang Mbak Citra inginkan dan apa yang Mbak Citra mau, itu ada pada haknya Mbak Citra. Nah, tadi itu hanya sekedar Mbak Citra itu menceritakan kepada saya, dan saya memberi sedikit masukan untuk Mbak Citra. Mbak Citra bisa terapkan itu. Namun ketika Mbak Citra merasa saya mempunyai yang lain nih untuk menolak ajakan teman saya gitu, Mbak Citra mungkin bisa terapkan seperti itu ya Mbak Citra. Ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis nih Mbak Citra, kan Mbak Citra sudah menyampaikan juga perasaannya Mbak Citra terasa lebih plong gitu ya. Oke, terima kasih atas
waktunya, kesempatannya untuk Mbak Citra bercerita dengan saya, Mbak Citra, dan asas-asas kerahasiaan yang sudah saya jelaskan tadi. Mbak Citra jangan takut, tenang saja. Saya tidak akan menyebarluaskan kepada orang di luar forum ini gitu. Oke, kira-kira apa nih kegiatannya Mbak Citra habis ini? Habis ini saya mau ini membantu orang tua di rumah karena besok ada acara. Oke, di sini ada acara ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Citra atas Iya. waktunya yang sudah Mbak Citra luangkan. Terima Baik. kasih.